Ada seorang teman minta saya untuk sharing pengalaman mulai bisnis. Baik, saya akan menjelaskan yang benar-benar saya alami dan saya lakukan. Bagaimana saya mulai bisnis makanan dari nol. Perlu saya jelaskan di awal, just info. Saya bukan seorang yang memiliki pengalaman di dalam dunia kuliner. Semua benar-benar saya mulai dari nol. Belajar dari YouTube, buku, Google, seminar, dan mentor. Banyak teori bisnis yang menjelaskan 8 langkah mulai bisnis, 10 langkah mulai bisnis, 15 langkah mulai bisnis, mulai dari membuat model bisnis kanvas, cari modal, riset, mencari lokasi, mencari hari, menentukan bintang, zodiak, dan sebagainya. Ya, semuanya sah-sah saja menurut saya. Tapi jika kita mampu dengan langkah yang lebih simple, why not? Tujuan bisnis adalah mendapatkan profit. Maka kita lebih fokus ke tujuan profit tersebut daripada langkah-langkah yang terlalu jelimet. Biar lebih simple, mari kita bagi menjadi 4 step atau 4 platform, yaitu perencanaan, pengelolaan produk, marketing, dan operational. Oke, di tahap perencanaan, dalam merencanakan suatu bisnis, kita harus jelas dalam menentukan produk kita seperti apa nanti, kemudian siapa customer kita. Karena tujuan utama bisnis adalah profit, bukan sekedar gaya-gayaan atau cari ketenaran dari diri kita sebagai business owner. Kalau dalam istilah bisnis ada red ocean dan blue ocean. Red ocean menggambarkan sebuah persaingan pasar yang sudah eksis dengan banyaknya pesaing namun juga banyaknya customer sehingga persaingannya menjadi berdarah-darah. Kita harus berperang antara penjual satu dengan penjual lainnya. Sedangkan blue ocean sebaliknya, sedikit kompetitor namun juga sedikit customer atau yang sedang growing. Saya lebih memilih area red ocean daripada blue ocean karena saya secara pribadi lebih menyukai tantangan dan persaingan. Dalam hal ini, saya memilih bisnis makanan kue kering di mana banyak pesaingnya, tapi peminatnya juga banyak sekali. Sehingga kita akan berperang di pasar. Perang itu tidak harus dengan perang harga, namun juga perang kualitas produk, desain, kemasan, konten yang menarik, dan sebagainya. Kalau misalnya kita bagi, ada 2 jenis kategori makanan, yaitu booming food dan niche food. Booming food adalah makanan yang sedang booming seperti es kepal Milo, kemudian es boba, kroffel, dan sebagainya. Memang naiknya sangat cepat, tapi momentumnya sangat sebentar. Setelah itu pasti akan turun lagi. Sehingga saya lebih memilih bisnis makanan niche food atau makanan yang memiliki ceruk pasar tertentu, sehingga saya bisa menentukan customer dengan data demografi sesuai usia, jenis kelamin, budaya, kemudian dan lain-lainnya. Hal ini untuk mempermudah penargetan iklan. Contohnya salah satu produk saya adalah makaron. Target usianya di bawah 27 tahun atau generasi Z. Kemudian berada di perkotaan atau sedang kuliah, kemudian ekonomi menengah ke bawah atau ke atas. Mereka adalah target yang suka dengan makanan yang unik, manis, berbentuk lucu, kemudian warna-warni, dan suka dengan budaya barat mungkin. Nah, sekarang kita sudah punya rencana produk dan target marketnya yang jelas. Tahap selanjutnya adalah pengelolaan produk. Sehebat apapun rencana bisnis kita, tapi jika kita tidak mengeksekusinya, maka akan menjadi wacana teori saja. Saya banyak belajar dari teori, tapi juga harus ada eksekusi. Ngomongin soal teori ini, ada teori yang sangat bagus, The Lean Startup. Teori ini penting untuk menciptakan produk dan kepuasan pelanggan, yaitu melalui segitiga, yaitu build, membangun produk, kemudian measure, mengukur produk dengan mencari feedback dari customer, kemudian learn, mempelajari produk tersebut dari hasil feedback, kemudian menciptakan produk baru lagi, dan seterusnya, muter seperti segitiga. Saat menciptakan produk, tim R&D, Research and Development, atau saya sendiri, di mana saya bukan seorang chef atau yang tidak tahu bagaimana cara membuat makanan yang enak, bagaimana menentukan bahannya, alatnya seperti apa, semua benar-benar mulai dari nol. Itu saya belajar dari platform YouTube, Google, buku-buku, dan mencari informasi dari mentor saya. Kalau berdasarkan statistik margin yang ada di kue, setidaknya saya mengincar sekitar minimal 50%, misal sudah paham cara dan sudah mendapatkan beberapa menu, lanjut tahap membuat unit ekonomik atau harga modal. Cari supplier yang bisa menyediakan bahan baku, dan kemudian bikin Excel untuk harga satu menu berapa, totalnya berapa. Unit ekonomik ini yang akan menentukan kedepannya bisnis kita bisa profitable atau tidak. Contoh, misal menjual makanan dengan harga 100.000 dengan modal 50.000, artinya barang itu mempunyai 100% COGS atau cost of goods sold, atau istilah pebisnisnya adalah HPP, harga pokok penjualan. Di video lainnya mungkin aku akan membahas tentang HPP dan cara menentukan harga produk. Oke, kembali ke teori The Lean Startup. Ketika produk sudah siap, saya mulai menawarkan ke teman-teman saya dengan harga diskon, lalu cari validasi, mencari feedback, kemudian improve secara terus-menerus. Kemudian di tahap marketing, banyak orang mengatakan tidak ada gunanya punya produk yang hebat kalau tidak dikenal banyak orang. Jadi dalam tahap ini kita lebih dulu menentukan market
set demographic, orang-orang yang menjadi customer kita dengan melihat behavioral mapping, penggemar makanan manis, explore kuliner, menyukai keindahan visual seperti generasi Z yang mayoritas cewek usia 11-26 tahun. Kemudian lanjut ke tahap branding, yaitu membuat logo yang terlihat premium dan eksklusif serta membuat visual foto, video yang bagus. Setelah tahap branding clear, lanjut fokus ke tahap distribution. Dari menentukan marketing melalui behavioral mapping, di sana kita sudah tahu kebiasaan-kebiasaan mereka berada di mana. Kita bisa menggunakan strategi marketing dengan organic marketing, yaitu dengan inbound dan outbound. Inbound yaitu membuat sosial media, melakukan advertising, brosur segala macam. Kemudian kita bisa menggunakan marketing outbound, yaitu nawarin secara personal, kemudian collab dengan influencer. Masuk ke tahap operational, yaitu tahap terakhir. Untuk menjual produk, saya tidak hanya menggunakan platform sosmed saja, tapi saya juga menggunakan marketplace dan collab dengan ride hailing seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kerjasama dengan toko oleh-oleh, kemudian toko-toko besar di daerah saya. Kunci yang paling penting dalam tahap ini, pastikan kita tidak berjalan sendiri agar kita dapat memikirkan gimana kita bisa mengembangkan bisnis ini. Rules-nya, jangan mau spend 80% dari waktu kita untuk operation. Kalau ada hal yang bisa membuat mudah dalam menjalankan bisnis kita, coba hire saja seorang, walaupun hasilnya tidak 100% seperti kita. Ketika bisnis kita sudah ada penjualan dan ada cash flow, misal sudah mendapatkan omset 20 juta dengan margin 50% dan mendapatkan profit sekitar 10 juta, kita harus bisa berpikir bagaimana caranya memutar uang kita agar mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi. Hal yang saya pikirkan adalah performance marketing, mengalokasikan dana promosi sekitar 10%, lalu mencari atau mengembangkan SDM. Karena investasi SDM sangat penting. Hire tim yang bagus, latih mereka, buatkan lingkungan yang nyaman untuk mereka. Jika sudah di tahap ini, kita termasuk smooth sailing, di mana kita setiap bulan dapat hanya memantau data dan pencatatan keuangan. Bagaimana? Mudah kan? Kelihatannya mudah. Saya sendiri juga memiliki banyak kendala ketika melakukan tahap-tahap ini, walaupun hanya 4 tahap. Contohnya dalam menciptakan produk, saya butuh 2 bulan untuk menghasilkan produk yang efisien dan sesuai dengan standar yang ingin saya capai. Kemudian masalah SDM yang toksik, kadang jika kita tidak memiliki ketegasan dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, kita akan kesulitan dalam mengatur orang-orang ini. Masalah pencatatan keuangan, kemudian masalah COVID, masalah penjualan, kapasitas produksi yang kurang, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang saya hadapi saat itu. Kalau Anda bagaimana cerita Anda memulai bisnis? Silahkan share di kolom komentar.